Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Amma ba'd. Pada kesempatan ini saya ingin hanya menyampaikan sejarah ringkas, sejarah yang begitu penting bagi umat muslim dan untuk seluruh kaum muslimin dan muslimat. Sejarah yang amat bersejarah dan lebih bersejarah, yaitu sejarah Nabi Muhammad SAW. Kita tahu beliau adalah penutup para nabi, khatamul anbiya. Tapi apakah kita tahu nasab beliau? Apakah kita tahu ibu beliau? Apakah kita tahu tanggal kelahiran beliau? Saya akan membahasnya pada kesempatan kali ini. Nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Abu Al-Qasim Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin An-Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Udad bin Al-Muqawam bin Nahur bin Tayrah bin Ya'rub bin Yashjub bin Nabit bin Ismail bin Ibrahim alaihi salam bin Tarih atau Nazar bin Nahur bin Saru bin Ra'u bin Falikh bin Aibir bin Shalikh bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihi salam bin Lam bin Mutusyarq bin Nuh, yaitu Nabi Idris, keturunan Nabi Adam yang pertama menjadi nabi yang menulis dengan pena, bin Yarda bin Mahlil bin Kinan bin Yanis bin Syid bin Adam alaihissalam. Nasab ini disebutkan oleh Muhammad bin Ishaq bin Yasar al-Madani di salah satu riwayatnya. Nasab Rasulullah SAW sampai Adnan disepakati oleh para ulama. Sedangkan setelah Adnan terjadi perbedaan pendapat. Yang dimaksud Quraisy adalah putra Fir bin Malik atau An-Nadr bin Kinanah. Ibu Rasulullah SAW. Ibunya adalah Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf bin Surah bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib. Kelahiran Rasulullah SAW. Beliau dilahirkan di Mekah pada tahun Gajah, bulan Rabiul Awal, tanggal 2 hari Senin. Sebagian ulama mengatakan bahwa beliau dilahirkan setelah 30 tahun dari tahun Gajah. Sebagian lagi mengatakan setelah 40 tahun dari tahun Gajah. Pendapat yang benar adalah pada tahun Gajah. Kematian ayah, ibu, dan kakeknya. Ayahnya meninggal dunia ketika ia berusia 28 bulan. Menurut sebagian ulama, usia 7 bulan ketika ayahnya meninggal. Ada lagi yang berpendapat bahwa ayahnya meninggal di perkampungan An-Nabiyah ketika ia masih janin. Dan dikatakan pula bahwa ayahnya wafat di daerah Abwa yang terletak antara Mekah dan Madinah. Abu Abdillah Zubair bin Bakar Az-Zubairi berkata, Abdullah bin Abdul Muttalib wafat di Madinah ketika Muhammad berusia 2 bulan. Sedangkan ibunya meninggal dunia ketika ia berusia 4 tahun. Sementara kakeknya meninggal dunia ketika usia Muhammad 8 tahun. Dikatakan pula bahwa ibunya wafat ketika ia berusia 6 tahun. Penyusuan Nabi Muhammad. Muhammad disusui oleh Suwaibah, budak Abu Lahab bersama dengan penyusuan Hamzah bin Abdul Muttalib dan Abu Salamah Abdullah bin Abdul Asad al-Mahzumi dengan air susu anaknya yang bernama Masruh. Kemudian Muhammad disusui oleh Halimah binti Abi Zubair As-Sa'diyah. Nama-nama Rasulullah SAW. Jubair bin Mut'in berkata, Rasulullah SAW bersabda, saya adalah Muhammad, saya adalah Ahmad, saya adalah Al-Mahi, yang dengan sebabku Allah SWT menghapus kekufuran. Saya adalah Al-Hasyir, yang mengumpulkan manusia. Saya adalah Al-Aqib, yang tidak ada nabi lagi setelahku. Hadis sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Abu Musa Abdullah bin Qusay berkata, Rasulullah SAW memberikan dirinya beberapa nama.
Di antaranya ada yang kami hafal. Beliau mengatakan, saya Muhammad, saya Ahmad, saya Al-Muqaffi, saya Nabi Taubat dan Nabi Rahmat. Dalam riwayat lain, dan Nabi peperangan. Hadis sahih diriwayatkan oleh Muslim. Jabir bin Abdillah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, saya Ahmad, saya Muhammad, saya Al-Hasyir yang mengumpulkan, saya Al-Mahi yang dengan sebabku Allah Subhanahu wa taala menghapus kekufuran, dan pada hari kiamat nanti panji kemuliaan berada di tanganku. Aku pemimpin para rasul dan pemilik syafaat mereka. Allah Subhanahu wa taala memberikan nama kepadanya di dalam Al-Qur'an dengan nama Bashir, pembawa kabar baik, Nadhir, pembawa berita buruk, Rauf, lemah lembut, Rahim, penyayang, dan Rahmatan lil alamin, pembawa rahmat buat alam semesta. Masa kecilnya di Mekah, perjalanannya menuju Syam bersama pamannya Abu Thalib dan pernikahannya dengan Khadijah. Muhammad dalam keadaan yatim piatu diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib, kemudian oleh pamannya Abu Thalib. Allah Subhanahu wa taala mensucikannya dari kotoran-kotoran jahiliyah dan dari semua aib. Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan semua sifat-sifat yang baik sehingga beliau dikenal di kalangan kaumnya dengan julukan Al-Amin, orang yang jujur karena amanah, kejujuran dan kesuciannya. Ketika usianya mencapai 12 tahun, ia mengadakan perjalanan ke Syam bersama pamannya. Ketika sampai di Busra, seorang pendeta bernama Bahira melihatnya. Ia mengenalnya dengan ciri-ciri yang ada pada Muhammad. Bahira mendatangi Muhammad, mengambil tangannya dan berkata, inilah Tuhan untuk semesta alam. Inilah utusan Rob semesta alam. Inilah Nabi yang akan diutus untuk semesta alam. Bahira ditanya, dari mana kamu tahu hal ini? Ia berkata, sesungguhnya ketika kalian datang dari Aqabah tidak ada pepohonan dan bebatuan kecuali semuanya sujud, dan ini tidak dilakukan kecuali kepada Nabi. Dan kami mendapatkan hal ini dari kitab suci kami. Kemudian ia meminta Abu Thalib untuk kembali bersamanya karena khawatir terhadap kejahatan orang-orang Yahudi kepadanya. Kemudian Muhammad mengadakan perjalanan ke Syam yang kedua kali bersama Maisarah budak Khadijah radhiyallahu anha untuk berniaga di pasar kota Busra sebelum Khadijah dinikahi oleh Muhammad. Ketika Muhammad berusia 25 tahun, ia menikahi Khadijah. Dan ketika usianya 40 tahun, Allah Subhanahu wa taala memilihnya dengan membawa risalahnya. Jibril mendatanginya ketika Muhammad berada di Gua Hira yang terletak di sebuah gunung di Mekah. Semenjak itu, jadilah ia sebagai Rasulullah. Beliau berdakwah di Mekah selama 13 tahun. Menurut pendapat lain, 15 tahun atau 10 tahun. Pendapat yang benar adalah 13 tahun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat menghadap Baitul Maqdis selama di Mekah tanpa membelakangi Ka'bah, tetapi menjadikan Ka'bah di depannya. Setelah hijrah ke Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat menghadap ke Baitul Maqdis selama 17 atau 16 bulan. Hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan budaknya Amir bin Fuhairah serta seorang penunjuk jalan Abdullah bin Al-Uraikid Al-Laitsi yang masih kafir. Selanjutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di Madinah selama 10 tahun. Wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat dalam usia 63 tahun. Ada juga yang berpendapat yang mengatakan beliau wafat dalam usia 65 atau 60. Namun, pendapat pertama adalah pendapat yang benar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat pada waktu duha hari Senin 12 Rabiul Awal. Pendapat lain mengatakan tanggal 2 atau tanggal 1 Rabiul Awal. Beliau dimakamkan pada malam Rabu. Pendapat lain mengatakan malam Selasa. Sebelum wafat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menderita sakit selama 12 atau 14 hari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dimandikan oleh Ali bin Abi Thalib, pamannya Abbas, Al-Fadl bin Abbas, Qutsam bin Abbas, Usamah bin Zaid, dan Syukran, serta dihadiri pula oleh Aus bin Khawla al-Ansyari. Beliau dikafani dengan 3 lapis kain putih yang dibuat di Sahul, sebuah negeri di Yaman, tanpa gamis dan sorban. Kemudian kaum muslimin mensolatnya sendiri-sendiri tanpa jamaah.
jasad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diletakkan di atas sehelai kain merah yang dipakainya untuk selimut, lalu dimasukkan ke dalam kubur oleh Abbas, Ali, Al-Fadl, Qutsam, dan Syukron. Kemudian ditutup dengan 9 batu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dimakamkan di tempat beliau wafat, yaitu sekitar tempat tidurnya di kamar Aisyah radhiyallahu anha, dan di tempat itu pula dimakamkan Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Umar radhiyallahu anhu.